Pemirsa gimana ya? Jangan kemana-mana, jangan gimana-gimana. Tetap aja di The Gentolet. Bisa kita lanjutkan ya. Ini mumpung ada tokoh kita yang luar biasa, yang harus dituru. Ya, Bu, nun sewu nanti kita lanjut, Bu. Terus pun ini Bu. Kalau catatan ini monggo-monggo Don, biar tambah banyak catatan saya Don. Don Gentolet juga biar tambah wawasan. Yang ini ya. Nggih, monggo Don. Pokok ditanyakan sekomplit mungkin. Sekomplit mungkin, ya. Bu, mau tanya lagi Bu. Yeah. Apakah kemudian mereka yang sudah mandiri ini juga membuka usaha mereka sendiri? Ya, karena di tempat kita kan tidak ada batasannya Pak Bambang. Dia harus jangka waktunya berapa lama ikut saya, berapa lama dia harus mempelajari yang ada di tempat saya. Jadi yang mengukur cukup enggaknya adalah mereka. Ketika mereka sudah siap mandiri, mereka akan melepaskan diri dengan sendirinya. Kita hanya mengantar. Ya, jadi akhirnya mereka bisa mandiri karena di tempat kita itu kalau biasanya mandirinya biasanya yang sudah cinlok-cinlok itu. Menikah, terus membuka usaha. Ya, itu. Lah Ibu mboten ini Bu, mboten getun waduh diajari. Enggak, justru kita bersyukur. Ucul. Itu kan tujuan semula bahwa mereka harus bisa memandirikan diri sendiri. Bahkan mereka bertanggung jawab terhadap dirinya dan juga kalau sudah berpasangan terhadap pasangannya bahkan keluarganya. Itu membantu sekali. Memberi bekal untuk masyarakat. Sami kali kula Bu. Kula dalam rangka tiap malam ngundang tamu, toko narasumbernya iki biar cepet lepas ke masyarakat. Biar lulus TK Manula. Tapi ganti ya TK Bunga Bangka. Lanjut. Oh, iya. Lah terus kalau memang kepingin mandiri Bu, itu kepingin buka usaha. Lah modalnya dari mana Bu mereka? Modal utama sebetulnya adalah kemampuan mereka. Alat dan lain-lain mereka bisa untuk mendapatkan, apalagi mereka sudah ada bekal kemarin-kemarin bersama kita kan ada upah, ada itu kan mereka diupayakan membeli sendiri, bukan bantuan. Nah ini, iya itu kan artinya kalau bantuan kan cepat hilang, tapi kalau mereka dari keringatnya sendiri beli alat, beli bahannya itu kan mereka bisa memelihara dengan baik, bahkan ngopeni sampai tutup gitu. Dengan kalau garis ini bahwa modal utamanya dia kemampuannya sendiri. Iya. Kemauannya sendiri. Iya. Don ngoten lho Don, nek punya kemauan nanti sakit lepas masyarakat. Gandol terus gak lulus-lulus Don. Nanti genti. Iya, dan keberaniannya itu kan akhirnya keluar. TK Manula. TK Manula. Nggih Bu. Monggo Don, lanjut Don, niki Don. Bagaimana Ibu melihat mereka yang memiliki kekurangan pada fisiknya, namun memiliki semangat kuat dan tidak ingin dipandang berbeda dengan yang normal? Ya itu yang kita support paling utamanya. Terlebih supportnya sekarang bukan ke difabelnya saja, tapi ke keluarga-keluarganya juga Pak Bambang. Karena ternyata di masyarakat itu yang paling tidak percaya adalah keluarganya. Anakku isopo, itu kan keluarganya duluan. Jadi akhirnya kita supportnya sama-sama, baik untuk difabelnya dan juga keluarganya. Supaya mereka bisa ikut merancangkan jalan hidup mereka gitu loh. Malah orang sekitarnya ya, orang dekatnya malah ragu. Iya. Ya iso apa-apa iki. Iya, dulu dia gitu, ini ya dulu. Iya, jadi harus segala penjuru. Ini harus dimoti ini. Kalau enggak dimoti nanti pasti ya men. Ya. Nggih Bu. Luar biasa. Terus ini Bu, apakah menurut Ibu masih banyak penyandang cacat yang mengalami diskriminasi? Masih ada. Tentunya masih, bagi tentunya para difabel yang memang nilai juangnya kurang. Jadi diskriminasi itu kan relatif, penilaian dari siapa? Yang merasakan sendiri atau pandangan dari luar begitu. Jadi diskriminasi sekarang sudah bisa diatasi kalau memang mereka punya modal skillnya tadi. Ya, kan akhirnya bisa menunjukkan orang jadi tidak melihat kurangnya apa, tapi kebisaannya begitu. Jadi tapi awal memang orang ragu ya diskriminasi. Iya. Gak enak yang cacat. Makanya sekarang kan harus diberi modal kemampuannya itu, percaya dirinya itu tumbuh dari kemampuannya, skillnya itu. Artinya jangan putus asa. Iya. Masih banyak ibu titik ya yang peduli. Ya, terlebih nanti banyak keluarga-keluarga yang pada akhirnya bisa mengkondisikan, mempersiapkan anak-anak mereka untuk mandiri. Luar biasa. Lagi Bu ya. Bagaimana seharusnya masyarakat dan
pemerintah memberikan tempat bagi mereka untuk berkarya dan memiliki hak yang sama dengan masyarakat lain. Diberikan kesempatan tentunya. Kesempatan. Iya. Tapi kalau misalnya yang saat ini sudah saya lihat sebetulnya ada, tapi memang proporsi itu kan semakin lama semakin harus ditingkatkan. Gitu. Proporsi perhatian tentunya iya. Tapi perhatiannya itu lebih ke nilai kesempatan Pak Bambang utamanya. Itu yang lebih membantu ke mereka. Kalau pemberian itu bisa ada ukurannya habis. Tapi kalau kesempatan kan paling tidak buktikan dulu gitu kan. Ya. Tapi tetap Bu, bahwa pemerintah, masyarakat harus memberi porsi kesempatan. Luar biasa. Ini pengalaman, catat kata loh Bu, Pak Don ini sudah kata loh Don. Iya lah ini. Tapi catat terus Catat terus. Sekarang ini. Lanjut. Nomor 5 Bu ya. Apa harapan terbesar Anda untuk penyandang disabilitas? Harapan terbesar Ibu. Ya, jadi kalau saya melihat dari para disabilitas, saya ingin mereka cepat bangun dari perhatian-perhatian itu. Jadi bukan terlena dengan perhatian-perhatian itu. Jadi bangun, mengkondisikan bahwa mereka mempersiapkan diri. Gitu kan selama ini kan kalau ada perhatian dinikmati. Nah, dinikmati, nanti keburu orang tidak percaya. Wes kadung ngekei bantuan-bantuan, tidak melakukan apa-apa, orang akhirnya buat apa dikasihkan ke mereka, tapi mereka tidak menunjukkan kemampuan. Ini saya menghimbau untuk para difabel bahwa saatnya bangkit untuk kemampuan dirinya, karena kita bertanding itu tidak melihat kekurangan, tapi bagaimana menunjukkan kemampuan. Luar biasa, Bu. Tak peduli, masyarakat peduli, yang difabel. Saudara-saudara kita juga harus menunjukkan kemampuannya. Luar biasa. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di The Gentolak. Dan kaki rela kau serahkan darah, keringat rela kau cucurkan, bukan ikhlas.